Salam sehat selalu untuk kita semua. Dengan kesehatan, maka kita akan bisa belajar kali ini bersama-sama. Oke, mari kita belajar kali ini. Kita akan membahas tentang kekasan atom karbon dan alkana. Ini materi yang akan kita pelajari saat ini. Mari kita perhatikan 3 gambar yang ada di dalam layar ini. Tentu saja kalian akan memahami, dan tentu saja kalian sudah memahami dan bisa membayangkan tentang gambar ini. Yang pertama, ada bakar jagung bakar. Tentu saja kalian membayangkan bagaimana jagung bakar itu tampilannya, rasanya kalau kita makan di tempat suasana yang sejuk. Gambar yang kedua kalian perhatikan adalah kayu yang terbakar. Sedangkan gambar ketiga di sini ada kertas yang terbakar. Kalau kalian memperhatikan, kalau kita memperhatikan ketiga gambar tersebut, tentu saja ada persamaannya dari ketiga gambar itu. Apa sih persamaan dari ketiga gambar ini? Mari kita lanjutkan. Kalau kita memperhatikan dari ketiga gambar tersebut, maka ternyata gambar-gambar itu merupakan benda-benda yang mengandung karbon yang disebut sebagai senyawa karbon. Senyawa karbon ini dinamakan juga dengan senyawa organik. Lalu apa sih yang dimaksud dengan senyawa organik? Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Nah, dari mana kita tahu bahwa ketiga gambar tersebut mengandung karbon? Kalian lihat di sana bahwa pada gambar tersebut ada bercak-bercak hitam atau warna hitam yang menempel pada benda yang hasil pembakaran atau benda yang terbakar. Itulah senyawa karbon. Lalu kalau di sini dinyatakan bahwa senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, tentu ada juga senyawa yang berasal dari makhluk tak hidup, yaitu yang disebut dengan senyawa anorganik. Lalu, apa perbedaan dari senyawa organik dan anorganik? Ada tabel di sini perbedaan antara senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, tentang ikatannya. Organik kovalen, anorganik bisa kovalen, bisa ikatan ion. Yang kedua, pada organik membentuk rantai karbon, anorganik tidak membentuk rantai karbon. Ketiga, pada organik itu adalah non-elektrolit, sedangkan anorganik bisa non-elektrolit ataupun elektrolit. Yang keempat, pada organik reaksi berlangsung lambat. Kebalikannya pada anorganik, reaksi berlangsung cepat. Sedangkan titik didih dan titik leleh pada organik itu rendah, untuk anorganik itu akan lebih tinggi. Lalu pada senyawa organik ini ternyata larut dalam pelarut organik, sedangkan anorganik akan larut dalam pelarut anorganik, contohnya pada air. Itulah perbedaan senyawa organik dan anorganik.
Nah, sekarang kita akan lihat hasil percobaan yang mengandung senyawa karbon, yaitu percobaan dari pembakaran gula. Mungkin nanti bisa dilakukan sendiri pula bagaimana gula itu kalau dibakar. Ternyata apa yang didapatkan dari pembakaran gula tersebut? Yang pertama, nanti akan muncul di sana ada zat padat yang berwarna hitam. Itu adalah karbon. Berarti gula ini mengandung karbon. Yang kedua, ada zat cair. Zat cair yang dihasilkan itu ternyata mampu mengubah kertas kobalt klorida dari warna biru menjadi merah jambu. Hal ini membuktikan bahwa gula itu mengandung hidrogen dan oksigen. Berarti di dalam gula itu terdapat unsur satu, karbon. Yang kedua, hidrogen, dan yang ketiga, oksigen. Karena kita membahas tentang senyawa karbon, marilah kita lihat apa kekasan atom karbon itu. Bagaimana kekasan atom karbon itu? Ternyata atom karbon ini memiliki kekasan tersendiri, yaitu atom karbon ini dapat mengikat 4 atom hidrogen. Perhatikan di sini pada struktur CH4 di sini satu atom C-nya ini sebagai pusatnya, dia akan mengikat 4 atom H. 4 atom H sehingga akan membentuk struktur CH4. Kalian bisa melihat bentuk 3 dimensinya seperti ini. Ini kekasan atom karbon. Lalu, ternyata atom karbon itu mempunyai 4 macam kedudukan, yaitu C primer, C sekunder, C tersier, dan kuarterner. Apa sih artinya? C primer itu jika atom C itu mengikat satu atom C lain. C sekunder jika atom C mengikat 2 atom lain. C tersier jika mengikat 3 atom C lain. C kuarterner jika atom C itu mengikat 4 atom C lainnya. Jadi dasarnya yang dilihat adalah jumlah atom C lain yang diikat oleh C tersebut. Itu akan membedakan C primer, C sekunder, tersier, dan kuarterner. Senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu terdiri atas hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Apa perbedaannya? Kalau hidrokarbon jenuh, rantai pada ikatan antar atom C-nya ini hanya tunggal. Sedangkan tak jenuh, ikatan antar atom C-nya ini ada yang rangkap. Bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Itu yang tak jenuh. Dengan demikian, melihat ada rantai yang atom C yang jenuh dan tak jenuh, nanti akan dikenal adanya deret homolog dari golongan alkana. Ini yang rantai C jenuh, alkena ini yang tidak jenuh, alkuna ini juga tidak jenuh. Nanti kita akan bahas satu persatu dari deret homolog tersebut.